Wabarakatuh, selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Ciretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di sore hari ini. Program Ngobrol Virtual edisi Jumat 31 Oktober 2025 Tribuners. Dan tentu hari ini kita sudah mengemas dan kemudian juga kita akan membahas kemudian sesuatu yang menarik sekaligus sempat menjadi perbincangan publik, yaitu permainan domino. Di mana dulu kalau kita berbicara tentang domino itu sering dipersepsikan ke arah negatif, bahkan dikaitkan dengan perjudian. Nah, tapi kini setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa domino sebagai olahraga intelektual tanpa unsur judi adalah halal, nah persepsi itu akhirnya mulai bergeser. Maka dari itu juga di sore hari ini tentu bersama saya sudah hadir di ruang virtual ada tokoh dari Sulawesi Selatan yang juga kemudian sempat kemudian ataupun juga masih aktif begitu ya di dalam dunia politik ataupun juga keagamaan ataupun juga pendidikan, dan juga beliau ini merupakan ketua umum dari pengurus besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau dikenal dengan PB Porti. Ada Bapak Dr. Haji Andi Jamarudulung MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bagaimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Baik Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak melalui virtual Zoom hari ini Pak ya. Dan kita Ya, akan mengobrol sedikit atau juga banyaknya soal perjuangan dari PB Porti sendiri di balik adanya atau lahirnya pengakuan dari MUI itu sendiri hingga bagaimana mungkin rencana besar ke depan Porti ke depannya Pak. Boleh Pak ya izin? baik, 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 Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Sudah dinyatakan juga sama Pak Ketua Umum bahwa kabarnya baik dan tentunya sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Nah, langsung saja berarti Pak. Pak Andi boleh sampaikan kepada kita terlebih dahulu nih, bagaimana kemudian dengan PB Porti hari ini, apakah sudah sepenuhnya diakui sebagai cabang olahraga resmi di Indonesia atau bagaimana kabarnya Pak? Baik, sebelum kita sampai di situ, saya ingin menjelaskan dulu motivasi lahirnya Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau PORDI. eh Seperti yang di framing banyak orang bahwa domino itu judi. Lalu kemudian kita memang melihat di lapangan bahwa ternyata banyak permainan domino yang disertai dengan taruhan, disertai dengan permainan judi. Nah, jadi itu salah satu motivasi lahirnya perkumpulan olahraga domino untuk menghilangkan seluruh praktek-praktek perjudian di dalam permainan domino. Itu satu. Yang kedua, motivasi lahirnya perkumpulan olahraga domino ini karena di setiap daerah, komunitas, atau kampung-kampung yang bermain domino itu memiliki cara yang berbeda-beda. Ya, sehingga dengan cara yang berbeda ini menjadi susah bagi pemain domino untuk bertanding, lalu kemudian menggunakan hukum atau aturan yang sama. Dengan demikian, eh, pertama, motivasi lahirnya Pordi ini adalah menghilangkan image bahwa eh, domino itu judi. Yang kedua, membuat frame yang sama untuk mulai dari Aceh sampai Papua itu memiliki aturan yang sama sehingga dia bisa dipertandingkan secara profesional di semua tingkatan. Saya kira itu dulu yang pertama. Baik, ya jadi ada dua hal yang kemudian adalah bagaimana framing atau citranya dan kemudian yang kedua adalah bagaimana ada kesepahaman begitu ya. Baik itu yang kemudian akan menjadi standarisasi juga bagi Hmm. daerah-daerah yang kemudian nantinya akan melangsungkan atau juga melanjutkan adanya mungkin turnamen. Nah, ini yang sedang tayang di layar kaca saat ini Tribuners juga, dan mungkin boleh konfirmasi oleh Pak Ketua bahwa ini adalah Hmm. gelaran turnamen domino Menpora di tahun 2025 ini yang berlangsung di lapangan Andi Jema Belo, Pak. Benar demikian, Pak? Benar, benar. Ini di Kabupaten Luwu, ibu kotanya namanya Belopa. Ketika ini hadir kira-kira kurang lebih 5.000 atlet dari seluruh Indonesia. Bertanding dengan waktu hanya 2 hari, 5.000 atlet ini sudah terseleksi sesuai Mhm. dengan tahapan-tahapan permainan sampai melahirkan
juara satu, dua, tiga, dan empat, dan seterusnya. Itu berarti bahwa dengan jumlah yang besar pun, jika memiliki aturan yang sama, Mhm. frame yang sama, maka ini sudah bisa dipertandingkan di tingkat nasional, bahkan ini cikal bakal untuk menjadi eh, pertandingan yang bisa diadu di tingkat internasional. Kemenpora sendiri Pak, bagaimana kemudian melihat hadirnya PB Pordi pada saat kemarin begitu ya, begitu semangat, energinya kemudian disatukan hingga membentuk satu kepengurusan PB Pordi ini. Nah, apakah ini disambut baik atau kemudian ada sedikit tantangan yang dihadapi nih sebelumnya Pak? Oke, ada tiga institusi negara yang kita harapkan memberikan dukungan. Pertama, Polri harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum, dan itu sudah dapat. Kita sudah dapat mendaftarkan Polri di Kementerian Hukum sebagai organisasi yang resmi terdaftar di lembar negara. Yang kedua, sebagai kementerian yang membina secara teknis, itu Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan setelah kita melakukan lobby, lalu kemudian melakukan pertemuan dengan Menpora, dengan seluruh jajaran, tentu Menpora ya ketika itu belum Pak Erik, ya Pak Gito, dan Alhamdulillah Kemenpora memberikan respon yang sangat luar biasa. Institusi yang ketiga sebagai pembinah langsung secara teknis keolahragaan adalah KONI. KONI pun kita sudah mendapatkan rekomendasi sebagai satu-satunya organisasi yang bisa melaksanakan pertandingan atau permainan domino di Indonesia. Memang sampai hari ini belum tercatat sebagai olahraga resmi karena ada beberapa persyaratan yang belum kami penuhi. Salah satu persyaratan yang belum terpenuhi di samping yang lain sudah terpenuhi, itu adalah terdaftar di Federasi Internasional eh, Domino. Oh, nah ini belum. Kenapa? Karena memang Fidonya sendiri yang belum memberikan apa? Belum resmi berdiri di negara mana sebetulnya yang menjadi pusatnya domino ini. Tetapi internal kita sudah memenuhi syarat. Pertama, syarat yang paling ditekankan oleh KONI, kita sudah harus terdaftar separuh lebih dari seluruh provinsi, dan kita sudah berada di 26 provinsi, artinya kita sudah apa, melampaui batas minimal. Yang kedua, Pordi ini harus melaksanakan minimal 4 event nasional yang dihadiri oleh minimal 10 provinsi, dan ini kita sudah tembus 6 event nasional yang dihadiri oleh lebih dari 10 provinsi. Sehingga tidak ada lagi alasan-alasan teknis. Saya kira tinggal menunggu mekanisme di KONI, ya, sehingga nanti segera akan didaftarkan sebagai cabang olahraga resmi. Baik, berarti saat ini memang terkendala ada di beberapa syarat, tapi sudah mengarah ke sana untuk bagaimana Hmm. dinyatakan cabang olahraga resmi di Indonesia. Baik, Pak. Ya, ya. Kembali pada tema kita, Pak, setelah MUI halalkan domino. Nah, tentu menjadi pertanyaan, bisakah kemudian Pak Ketua terlebih dahulu menceritakan ya bagaimana atau seperti apa hingga Pordi, PB Pordi ini memutuskan untuk kemudian bersurat secara resmi ke MUI? Oke. Seperti yang saya sampaikan, motivasi lahirnya Pordi ini adalah bagaimana permainan yang digandrungi atau disenangi oleh masyarakat ini tidak tercemari oleh frame atau Mhm. apa, tidak tercemari oleh image bahwa domino itu adalah judi. Nah, sebetulnya itu potensi berjudi di setiap cabang olahraga itu pasti ada, pasti ada. Tetapi saya juga tidak tahu kenapa domino ini menjadi apa, di framing seolah-olah hanya domino lah yang potensial untuk menjadi judi. Iya. Nah, setelah kita mencoba melakukan kegiatan di lapangan,
Kemudian kita sudah memutuskan bahwa ternyata judi itu bisa dihilangkan di arena domino. Kalau diatur dengan ketat, lalu aturannya jelas, semua orang bermain berdasarkan regulasi yang tersedia. Tetapi itu sudah kita capai, lembaga yang punya otoritas untuk mengatakan ini bukan judi atau judi itu menurut kami adalah Majelis Ulama Indonesia. Di sanalah berkumpul para ulama yang memiliki otoritas untuk mengatakan ini halal, ini tidak halal, ini haram, ini boleh dan seterusnya. Sehingga kami bersurat kepada MUI untuk mendapatkan keterangan bahwa apakah judi ini bisa dikategorikan halal atau tidak. Ternyata jawaban dari MUI yang pertama tentang halal dan tidaknya. MUI menjawab secara lisan begini, sesuatu yang sudah halal tidak perlu dihalalkan lagi. Domino ini halal, karena itu tidak perlu keterangan apakah ini halal atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata yang keluar dari MUI adalah tausiah, keterangan, nasihat bahwa domino ini adalah hiburan, domino ini bukan judi, tetapi harus dilaksanakan dengan menghindari adanya unsur-unsur yang bisa dikategorikan sebagai judi. Apalagi di dalam pertandingan itu, nasihat MUI mengatakan jangan sampai ada narkoba di situ, jangan ada maksiat di situ. Nah, jadi semua itu disampaikan oleh MUI lewat suratnya yang baru saja kita terima pada Oktober ini. Saya kira dan memang kalau kita lihat di lapangan, nggak ada lagi itu. Jadi bisa dipastikan kalau dulu domino itu identik dengan judi dan bisa dipersentasekan, kira-kira berapa persen orang yang main domino sekaligus main judi. Hari ini bisa dipastikan bahwa kalau itu dilaksanakan oleh Pordi 100% tidak ada lagi unsur judi di dalamnya. Nah, karena kami punya tagline. Tagline-nya itu atau motonya itu ada 4 N plus 1 T. N pertama itu no judi. N kedua itu No judi. no alkohol. Oke. N ketiga adalah no eh, narkoba. Yang keempat adalah no smoking, no rokok. Mhm. Ya. Dan 1 T itu adalah tertib beribadah. Ini saya mau jelaskan tentang tertib beribadah. Dulu kalau orang mau main domino, saking asiknya main domino, lupa sholat. Saking asiknya domino tidak peduli dengan suara-suara azan di masjid. Sekarang ini Pordi mengatur dengan ketat bahwa betapapun asiknya permainan itu, kalau terdengar suara azan di masjid harus berhenti dan menuju ke tempat sholat, ke masjid, ke musola. Begitu juga kalau hari Minggu ada acara kebaktian, tidak boleh ada menggelar domino. Saya kira itu Tribuner yang saya hormati, penjelasan-penjelasan dari saya untuk pada session ini. Terima kasih. Oke, baik Pak. Tentu masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Nggak apa-apa Pak? Masih bisa lanjut? Ya, Oke, baik bisa, ya. bisa, bisa. Tentu setelah adanya kemudian pengesahan ataupun juga surat lanjutan dari MUI ini, pengesahan ini juga apakah kemudian berdampak langsung nih kepada peningkatan minat masyarakat untuk bergabung di Porti itu sendiri, Pak? Sampai saat ini apakah ada kemudian membuka peluang bagi teman-teman yang mau bergabung bersama PB Porti atau mungkin ada yang sudah hit up ke Pak Andi, bagaimana kemudian syarat-syaratnya untuk bergabung bergabung dengan Iya, PB iya, Porti? iya. Saya, luar biasa dampaknya. Keterangan dari MUI ini memberikan justifikasi bahwa pertama diakui oleh MUI bahwa domino itu adalah hiburan dan bukan judi. Dengan demikian minat luar biasa.
hal yang paling menarik karena hampir dari seluruh aparat kepolisian memberikan dukungan yang baik. Mungkin ya, Pak. Ada Kapolda Kap, ada Kapolres Kap, bahkan di kepengurusan-kepengurusan baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu terlibat, baik itu pensiunan tentara, pensiunan polisi, bahkan yang aktif berada pada posisi-posisi tertentu di dalam kepengurusan. Itu artinya bahwa orang-orang yang diserai tugas untuk menjadi kontrol pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, itu semua terlibat di dalam mensupport Polri. Nah, di situ saya lihat dampaknya. Perlu saya sampaikan, dalam waktu dekat ini ada 3 event nasional yang melibatkan ribuan atlet. Yang pertama ada namanya Ansor Cup. Kita sebut Indonesia Domino Turnamen yang akan dilaksanakan di GBK. Bayangkan domino yang dari bawah pohon, dari pinggir-pinggir kali, sekarang sudah masuk bermain di GBK dengan atlet, melibatkan atlet kurang lebih 5.000 atlet. Itu dilaksanakan nanti oleh Ansor, sebuah organisasi pemuda yang sangat besar, sangat terkenal, bersejarah. Dia organisasi pemuda dan keagamaan. Ansor di bawah naungan Nahdlatul Ulama sudah siap untuk melaksanakan turnamen. Itu juga menjadi bukti bahwa domino ini sudah diterima di kalangan umat sebagai permainan yang menyenangkan dan harus disupport. Yang kedua, ada Celebes Cup. Celebes Cup itu dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara, menghadirkan 6 provinsi dan 81 kabupaten kota. Itu juga akan menghadirkan atlet ribuan. Dan puncaknya nanti di Harlah. Harlah itu akan dilaksanakan 12 Desember 2025, dipusatkan di Tangerang Selatan. Itu adalah puncak karena seluruh atlet terbaik yang berasal dari kabupaten kota, provinsi, itu akan hadir di Tangerang Selatan, dan akan meramaikan di Termbesi Hotel. Luar, luar biasa. Itu biasanya kegiatan ini memang kegiatan penutupan tahun. Saya kira itu yang saya jelaskan kepada seluruh teman-teman ya. Berarti kalau berbicara tentang apakah kemudian dalam waktu dekat akan ada gelaran event dari Pordi itu sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa akan ada 2 kegiatan dalam Tiga, waktu tiga. dekat, 3 dalam waktu dekat ini bahkan, iya, ada Ya, di Sulawesi sendiri, kemudian ada juga di GBK bahkan untuk tempat ya, atau lokasi acaranya. Nah, berarti ya. ketika hadirnya bagaimana legitimasi baik itu dari segi moral ataupun juga agama dari MUI itu sendiri, Pak. Kalau Tantangan terbesarnya hingga saat ini yang masih dihadapi oleh Porti itu dari segi apa nih, Pak? Kalau boleh tahu. eh, saya kira hampir selama ini tidak ada tantangan berarti. Semua kendalanya kendala teknis, karena kami tetapkan begini, setiap turnamen apa saja di tingkat manapun Mhm. harus ada hadiah baru kita laksanakan. Artinya harus ada sponsor untuk hadiah baru dilaksanakan event itu. Mhm. Tidak boleh mengumpulkan uang pendaftaran lalu uang pendaftaran itu dijadikan hadiah. Karena kalau itu terjadi, itu unsur judinya jelas. Hmm. Sehingga seluruh event yang mau dilaksanakan itu, panitia harus cari sponsor dulu. Nanti setelah sponsor ada untuk hadiah, barulah melakukan pendaftaran dan uang pendaftaran itu dipakai untuk operasional. Mhm. Jadi kendalanya kendala teknis seperti itu saja. Oke. Iya. Tapi yang dalam dalam bentuk kejurnas kah atau piala umum atau mungkin dalam bentuk festival saja, Pak, yang 3 agenda besar nanti ini? Hmm. Eh, Kalau agenda pertama kita di Ansor Cup ini, Turnamen Indonesia Open itu di GPK, insya Allah akan memperebutkan piala
Kalau saya tidak salah, panitia menyiapkan itu piala dari Kemenpora, juga ada piala dari Komdiji. Itu satu. Lalu kemudian kalau di Sulawesi Cup itu, Celebes Cup itu, memperebutkan piala dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan khusus untuk Harla nanti, tentu kami berharap bahwa paling tidak kembali lagi Menpora untuk memberikan piala di Harla yang akan datang. Baik, jadi memang bagaimana memperebutkan kemenangan, Pak ya. Ini Ya. kalau kita mungkin bahas sedikit, Pak, sekaligus mungkin Vio bacakan sedikit, mohon izin mengenai bagaimana tindak lanjut dari surat dari pengurus besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia atau PBPORDI kepada Hmm. Ketua MUI. Maka dari itu Dewan Pimpinan MUI telah memberikan keterangan sebagai berikut. Yang pertama adalah pada dasarnya domino adalah permainan yang menggunakan kartu sebagai sarana hiburan. Di sini kan clear, Pak ya. Kemudian Hmm. kedua, sebenarnya permainan ini dapat menjadi sarana mempererat ikatan silaturahmi di masyarakat. Nah, Ya. kemudian mungkin saya langsung tanyakan dari segi atau mungkin penjelasan dari Pak Ketua sendiri bahwa menyoal silaturahmi sendiri kan tentu ada semangat bagaimana kita semua ingin menjadi pemenang. Nah, kalau dari Pordi sendiri, apakah domino ini sebenarnya bukan soal menang kalah, tapi tentang memperkuat kebersamaan dan silaturahmi saja, Pak? Atau mungkin ada istilah konsep-konsep menang kalah juga, Pak? Baik. Sebetulnya domino itu hanyalah sarana untuk bertemu. Betapa susahnya orang mengumpulkan. Saya kebetulan ini mantan ketua PBNU, juga pernah menjadi komandan Banser, lalu pernah jadi politisi. Saya selalu berada pada posisi agak kesulitan kalau mengumpulkan banyak orang. Apa itu apel akbar, tablik akbar, itu agak susah itu mengumpulkan orang. Karena mengumpulkan orang banyak di lapangan itu harus ada biaya, biaya transportasi, biaya makan, biaya akomodasi, dan segala macam. Ternyata berbeda dengan boarding, berbeda dengan olahraga domino ini. Semua orang yang datang itu adalah datang membawa dirinya dengan biaya sendiri. Lalu kemudian sebelum bermain, dia membayar untuk mendaftar. Jadi animo untuk berkumpul ini sangat luar biasa. Nah, ternyata di dalam berkumpul itu, kenapa mereka punya animo yang sangat luar biasa? Karena berkumpul mereka tidak hanya bicara tentang domino, ternyata dia bicara tentang bisnis, ternyata dia bicara tentang kekeluargaan, kebudayaan, bahkan partai pun dibicarakan sementara main domino. Jadi menurut saya domino ini hanya sarana untuk mengumpulkan orang, merajut silaturahim, tetapi mau bicara apa saja boleh di dalamnya. Saya kira itu. Oke, jadi maksudnya tidak ada istilah bahwa ini mencari menang kalah, tapi bagaimana betul-betul kebersamaan dan juga silaturahmi. Karena tadi Hmm. case-nya Pak Ketua saja seorang yang begitu sibuk, banyak segudang kesibukan, tapi dengan adanya olahraga domino ini yang akhirnya akan menjadi cabang olahraga juga bisa bertemu dan juga bagaimana menyempatkan waktu berdiskusi juga dengan orang lain, begitu Pak ya? Betul, betul, Oke, betul. baik. Di poin ketiga adalah oleh karena itu pada dasarnya diperbolehkan bermain domino untuk hiburan dan mengisi kesenggangan. Bahkan untuk mempererat pertemanan dengan ketentuan tidak menyia-nyiakan waktu. Kemudian tidak mengandung unsur perjudian atau maisir dan tidak meminum miras, iskar, penyalahgunaan nafsa dan tidak melalaikan kewajiban syariat seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Nah, Ya. kemudian menjadi pertanyaan, apakah dari Fordi sendiri sudah memiliki regulasi atau mungkin kode etik nih Pak bagi para pemain ataupun juga penyelenggara agar betul-betul tidak melanggar poin-poin dalam fatwa ini Pak? Oke. Eh, saya kira itu sejalan dengan apa yang diatur oleh regulasi atau tertera di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kami. Saya tadi sudah sampaikan pertama bahwa di Purdi ini ada motto, yakni 4N plus 1T. Tidak boleh judi, tidak boleh narkoba, tidak boleh minum alkohol atau
minuman keras, bahkan tidak boleh merokok pada saat pertandingan. Dan tadi MUI mengatakan tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Di sini diatur dengan ketat bahwa ketika azan, bahkan tahrim saja, ya sudah bunyi di masjid, maka seluruh permainan harus dihentikan dan harus bergegas menuju masjid. Berarti tidak ada menyia-nyiakan waktu. Bahkan secara khusus saya ingin mengatakan ini adalah metodologi dakwah. Ketika ulama, ustadz, para kiai tidak memiliki jangkauan untuk menyentuh mereka yang ada di warkop, mereka yang ada di tempat parkir, mereka yang ada di pinggir-pinggir lapangan. Ya, itu Polri justru bisa menyentuh seluruh masyarakat yang dari berbagai latar belakang ini berkumpul di satu tempat, lalu kemudian begitu berbunyi azan, semua diarahkan oleh panitia untuk menuju ke masjid atau musola. Sampai di masjid dan musola itu tugasnya para ulama. Tugasnya ulama, tugasnya para ustadz, tugasnya para pendeta untuk memberikan bimbingan, memberikan tausiah kepada mereka. Jadi saya kira apa yang diharapkan oleh MUI kami sudah laksanakan dan insya Allah secara konsisten kami akan melaksanakan hal itu. Eh, saya kira dan hampir di setiap event itu ada waktu yang kita siapkan untuk para ulama, baik ulama lokal maupun ulama nasional, untuk memberikan tausiah. Ya, dan saya kira tidak banyak juga olahraga atau cabang olahraga yang justru hadiahnya umroh. Nah, itu kan luar biasa itu, luar biasa. Olahraga yang tadinya dianggap atau di framing itu adalah judi justru memberikan metodologi dakwah bahkan hadiahnya bisa dalam bentuk umroh. Saya kira itu. Kita lanjutkan Pak, terima kasih banyak Pak Ketua. Kita lanjutkan dari keterangan Dewan Pimpinan MUI sendiri yang poin keempatnya adalah jika terdapat praktik yang bertentangan dengan syariat sebagaimana pedoman ketiga di atas, maka tidak diperbolehkan dilakukannya permainan domino. Nah, langkah konkret dari Pordi sendiri Pak, maksud saya, dalam melakukan edukasi begitu ya, apalagi tadi di awal Pak Ketua menyampaikan bahwa ini adalah permainan atau mungkin olahraga yang semua dilakukan, bahkan sampai ke kampung-kampung, desa-desa, bahkan juga maksudnya tingkat kelurahan dan juga kecamatan. Nah, bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa meninggalkan bagaimana budaya domino yang lama yang identik dengan perjudian dan menggantinya dengan stigma yang saat ini domino olahraga. Mungkin ada Baik, kerjasama begitu dengan pihak mana saja gitu Pak? baik, Yo, Tribunar yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwa seluruhnya itu tercermin di dalam struktur kepengurusan. Di kepengurusan kita itu ada Dewan Etik, ada Dewan Pembina, ada Dewan Pengawas. Biasanya Dewan Etik itu diisi oleh para ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang memang punya otoritas di bidang keagamaan dan di bidang kebudayaan. Dan setiap saat pengurus berkonsultasi, bahkan meminta kehadiran beliau kalau ada turnamen. Sehingga mereka inilah yang memberikan warna di dalam setiap adanya komunitas atlet domino ini yang memberikan arahan agar tidak melanggar aturan, baik aturan negara, aturan keagamaan. Saya kira itu dan kita kita bekerja. Kebetulan karena saya berasal dari lingkungan itu, dengan gampang saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman para yang tergabung di MUI, tergabung di NU, Muhammadiyah, untuk memberikan tausiah kepada seluruh atlet yang berada di satu titik kumpul. Saya kira. Sih ya Pak. Jadi memang harusnya kepengurusannya juga menjadi cerminan juga bagaimana kemudian bisa menjadi percontohan dan juga edukasi yang disampaikan bisa benar-benar tersebar dengan baik. Nah Pak, kalau dari Pordi sendiri apakah sampai saat ini sudah melihat peluang uh,
domino ini sebagai cabang olahraga bisa menjadi olahraga nasional atau bahkan mungkin membawa prestasi hingga level internasional nih Pak. Ada melihat peluang ke arah sana Pak? Oke, dengan Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah dalam waktu dekat ini Polri akan terdaftar sebagai cabang olahraga resmi dan akan ikut di dalam event-event nasional seperti PON, Porda, dan selanjutnya. Tetapi untuk sementara aturan yang ada di KONI dan Kemenpora bahwa cabang olahraga baru itu belum bisa terdaftar sebagai peserta PON langsung, tetapi dia harus melalui tahap eksebisi. Jadi eksebisi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan PON umpamanya, tetapi belum masuk sebagai peserta PON. Jadi kami berharap pada tahun depan ini kita sudah masuk pada eksebisi. Tahun berikutnya, PON berikutnya, kita akan sudah menjadi peserta penuh. Semoga bisa terrealisasi dengan baik Pak dan juga berjalan dengan lancar Pak. Nah mungkin Amin, amin, sedikit amin. Insya Allah. intermezzo Pak atau pertanyaan ringan sebelum kita ke closing statement Pak. Mohon izin Pak Ketua. Kalau Ya, Pak Ketua sendiri ini sudah mulai dari kapan Pak jatuh cinta dengan permainan domino? ya sejak lahir lah. Karena Lahir Pak langsung jatuh dulu di cinta. ya dulu di pesantren, ketika di pesantren ada Ya. istilah-istilah nakalnya itu anak-anak santri. Mm-mm. Kalau bilang, ayo, 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 kita baca kitab kuning. Ya itu artinya mau main domino. Oh gitu. Jadi flashback Nah, sedikit Pak begitu. ya. Heeh. Iya, iya, iya. Oke, jadi Jadi sejak masa di pesantren masa dulu Pak kecil. ya. Betul, Heeh. betul. Terus Pak Saya biasanya kira kalau main ketika domino? kita SMA, Iya. ketika kita mahasiswa, Mm-mm, mm-mm. ya atau di pondok, itu biasa ini permainan yang sudah meskipun secara formal mungkin dilarang, tetapi secara diam-diam para santri itu senang juga main domino. Iya, 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 iya. itu sekali lagi Pak kebersamaannya Pak ya yang dicari Pak ya. Betul, betul, betul. Oke, Nggak baik ada biasanya sekat di kalau sini, nggak ada sekat. bener. Hmm. Pak Ketua, kalau biasanya main domino itu lebih suka strategi apa nih Pak? Menyerang atau bertahan Pak? Iya. Oh, itu sangat fluktuatif, Oh, sangat fluktuatif. tergantung sikon. Iya, iya. Dan itu tidak boleh disampaikan di forum seperti ini. Nanti Oke, kekuatan siap. saya Nanti ketahuan Pak ya strateginya. nanti ketahuan strateginya. Oke, iya Pak. Baik Pak. Oh, Pak terakhir mungkin mohon izin untuk bagaimana meng-highlight nih ya perbincangan kita, bagaimana kemudian tentu suatu hal yang menggembirakan juga bahwa saat ini on progress PB Pordi bisa kemudian diakui secara resmi oleh Kemenpora dan tentunya sudah dengan legitimasi dari MUI itu sendiri Pak. Yang mau disampaikan di highlight untuk closing statement kita dari Pak Ketua dari PB hmm. Pordi seperti apa? Pordi akan bertemu dengan seluruh masyarakat tahun 2027 dengan regulasi yang sudah terdaftar di KONI maupun Kemenpora. Sampai ketemu di PON yang akan datang. Hadir berbagi bersama kami cerita dan juga inspirasi di sore hari ini Pak. Kita doakan bersama juga bahwa semoga permainan domino ini bisa menjadi cabang olahraga dan bisa menjadi olahraga yang kemudian menghadirkan strategi, silaturahmi dan juga prestasi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Dan terima kasih juga Baik, buat Tribuners. Ya, baik. Dan terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Virtual. Semoga dengan hadirnya diskusi kita di sore hari ini bisa membuka wawasan bagi Tribuners bahwa jangan kemudian masih mengingat stigma lama, tapi kita sudah harus maju mengenali dan juga menyebarluaskan stigma yang baru ini. Akhir kata saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Melalui program Inspiring Sri Kandi Woman Support Woman, Sri Kandi PLN WIP Sulawesi menghadirkan dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro di Makassar, Poklasar, Madara Food, khususnya mereka yang berperan sebagai ibu sekaligus tulang punggung keluarga. Program ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap penguatan kapasitas UMK sekaligus bagian dari komitmen sosial perusahaan dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.